bicara dalam jangka pendek ya, sebagai mahasiswa, maka kesuksesan yang harus teman-teman raih yang pertama kali dulu adalah lulus ya. Lulus, entah itu mungkin masing-masing punya targetan lulus sendiri-sendiri ya. Oh saya targetnya lulus 3,5 tahun, oh saya targetnya lulus tepat waktu 4 tahun dengan IPK cum laude, oh saya targetnya lulus sekian dan sekian seperti itu. Mungkin masing-masing punya targetan atau punya parameter sukses lulusnya sendiri-sendiri. Tetapi tahapan yang harus dilalui oleh teman-teman semua itu sama. Ya, nggak ada yang kemudian dia dari semester lalu tiba-tiba langsung lulus, tiba-tiba langsung di atas, ini tidak ada. Semuanya harus menapaki semester demi semester ya. Tahapan demi tahapan itu harus teman-teman semua lalui di sini. Salah satu tahapannya itu apa ya? Salah satu tahapan di sini adalah di hari ini, di pagi ini adalah teman-teman harus lulus kuliah farmasi klinik. Itu termasuk salah satu tahapan yang harus teman-teman semua ini jalani, hadapi ya, untuk bisa mencapai puncak di sini. Ya. Itu ya. Jadi saya mohon ya, ini di awal perkuliahan ini kita semua, teman-teman semua niatkan ya. Jangan sampai ada nanti yang tidak lulus di kuliah ini. Saya tidak berharap akan ketemu lagi dengan salah satu di antara kalian di kuliah farmasi klinik tahun depan. Jadi mohon kerjasamanya ya dengan sangat farmasi klinik ini semuanya bisa diikuti dengan baik ya, semuanya bisa mencapai target lulus tepat waktu ya. Bisa dilihat penjelasan saya? Bisa. Oke. Apa yang bisa teman-teman ambil pelajaran dari video singkat tadi? Ada yang bisa menangkap tadi video tentang apa? Bisa dilihat ya tadi ya tampilan saya ya. Bisa, Bu. Ini yang jawab bisa cuma Mbak Zakia, ini kayaknya yang buka, yang lihat materinya cuma Mbak Zakia ini. Oke, Mas Syahik bisa melihat tadi video yang saya share? Melihat, Bu. Ya, apa yang bisa Mas Syahik tangkap Mas dari video singkat tadi Mas? Itu apa itu tadi itu? Balap lari, Bu. Balap lari. Apa yang bisa sedikit Mas Syahik tangkap dari video singkat tadi? Jangan mudah menyerah walaupun udah terlalu udah terlihat kalah, jangan mudah menyerah. Keep transfer power, nanti bakal comeback sendiri. Yang saya tangkap sih. Jangan mudah menyerah gitu ya. Oke. Satu ya, jangan mudah menyerah ya. Nilai yang bisa Mas Syahik tangkap dari video tadi adalah jangan mudah menyerah. Oke, mungkin Mbak Rizka. Apa Mbak Rizka yang bisa ditangkap Mbak Rizka?
Kalau menurut saya itu Bu, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kan tadi orang yang menang tuh kan bersungguh-sungguh mengikuti lomba, makanya bisa menang sampai garis finish. Oke, nah, ada dua nilai tadi. Yang pertama, jangan menyerah. Yang kedua, bersungguh-sungguh supaya bisa sampai ke finish. Apalagi, Mas Tamam, apa Mas Tamam yang bisa Mas Tamam ambil nilai dari video singkat tadi Mas Tamam? Saya lihat tadi kan orang yang pelarinya mungkin pakai kaki satu ya Bu. Yang satunya mungkin kurang berfungsi gitu. Nah, walaupun kita punya kekurangan tiap masing-masing, tidak bisa dipungkiri kita bisa menang gitu Bu. Jadi harus percaya diri gitu ya. Percaya pada kemampuan sendiri itu intinya. Ya. Iya Bu. Oke, sudah ada 3 nilai. Satu lagi coba. Ada yang mau berpendapat? Izin menambahkan Bu. Silakan Mbak Dinda. Kalau yang saya tangkap ini Bu, fokus ke jalurnya masing-masing. Kalau dari semua yang tadi ada beberapa pelari tadi, apakah mereka punya tujuan yang sama? Mencapai garis finish Bu. Sama mencapai garis finish. Apakah mereka startnya sama? Sama Bu. Sama. Sama Bu. Oke ya. Startnya sama, tujuannya sama, mencapai garis finish. Apakah mereka tiba di garis finish dalam waktu yang sama? Beda Bu. Ya. Nah, itu seperti itulah kalian. Saya gambarkan ya. Di awal kalian mungkin ini karena masih nuansanya PKKMB ya, mungkin ada yang nostalgia mungkin ya. Ternyata kok tiba-tiba sudah semester 7 gitu ya. Kayaknya baru kemarin dia ospek gitu ya. Nah itu ya. Teman-teman semua di sini bermula dari titik yang sama sebagai mahasiswa baru, kemudian menapaki tangga demi tangga, akhirnya sampai di semester 7 untuk mencapai tujuan yang sama. Bisa jadi nanti teman-teman itu mungkin tidak mungkin akan lulus dalam hari yang sama. Ya, berarti nanti kan waktu kelulusannya mungkin akan berbeda-beda, itu selisih 1 hari, 2 hari, atau mungkin bulan seperti itu. Nah, tetapi kenapa tadi kenapa tadi ada salah satu pelari yang dia menjadi juara gitu ya. Ya tadi mengingat dari teman-teman tadi sudah menyampaikan ya, ada banyak nilai yang bisa ditangkap ya. Pantang menyerah, percaya diri, kemudian on the track ya, sesuai dengan lintasannya sendiri, fokus pada tujuannya, dan ada banyak hal yang bisa mempengaruhi seseorang itu dia akan mencapai titik kesuksesan. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sendiri ya. Jadi ini adalah semester-semester rawan ya. Kenapa saya katakan rawan ya? Kadangkala banyak yang kemudian itu tinggal sedikit saja itu kemudian gagal. Itu juga banyak. Ya, gagalnya mungkin ada yang skripsinya belum selesai, ada yang sebenarnya sudah selesai tinggal ujian, ada yang sudah ujian tinggal revisi tapi juga nggak selesai. Nah itu yang sangat sangat sayang sekali begitu ya. Jadi tolong teman-teman itu juga harus punya motivasi yang sangat kuat ya, motivasi yang sangat kuat untuk bisa mencapai tujuan tadi ya teman-teman. Itu pesan saya ya. Jadi tolong mungkin yang merasa kok dapat pembimbing kok tidak sesuai, kok mau mengerjakan topik ini tapi ternyata kalau diarahkan ke prodi untuk topik yang berbeda, ya itu mungkin salah satu rintangan yang tadi ya harus teman-teman lalui tadi. Tapi saya kira itu tidak menjadi suatu penghalang ya teman-teman semua untuk bisa tetap mencapai kesuksesan gitu ya. Jadi tetap semangat. Oke ya, sekilas sedikit ya pesan dari saya, mudah-mudahan nanti bisa ya ditangkap ya.
Jadi saya tidak langsung ke materi ya. Oke, kita masuk ke intinya yaitu materi pengantar farmasi klinik ya. Saya tidak akan terlalu banyak cerita tentang ini karena mungkin teman-teman sudah familiar sekali sih sebenarnya dengan farmasi klinik itu. Ya, ini adalah kontrak perkuliahan untuk farmasi klinik. Tolong dicermati bersama-sama ya. Jadi memang mungkin di kuliah farmasi klinik ini saya akan menetapkan hybrid ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk kita lakukan kelas luring, ya maka kita bisa dengan kelas daring, dengan Zoom ya. Jadi tidak kemudian terus, oh ternyata kok nggak bisa luring terus nggak jadi kuliah gitu ya. Saya harap itu tidak terjadi ya. Jadi karena kita sudah familiar juga dengan kuliah daring, jadi saya rasa tidak ada masalah. Kemudian ini untuk penilaiannya ya, karena ini adalah amanat ya, amanat dari IKU ya. Jadi memang terutama di mata kuliah yang memungkinkan untuk case method, maka itu penilaiannya harus 50% dengan case method. Ya, kenapa ini diterapkan? Mungkin kemarin sempat Pak Asam menyampaikan bahwa oh dari mahasiswa itu ternyata kurang puas ya ketika kuliahnya itu banyak studi kasus. Apakah itu juga termasuk teman-teman yang sebelumnya sudah banyak mendapatkan studi kasus? Oke, tolong ada salah satu yang berpendapat kira-kira terkait dengan sistem studi kasus ini seperti apa yang menurut teman-teman ngerasa nggak pas begitu. Belum kita mulai. Saya mau berpendapat. Apakah termasuk di kelas ini yang merasa tidak setuju atau mungkin tidak nyaman dengan studi kasus? Oke, tidak ada yang berpendapat ya. Saya berarti menganggap bahwa teman-teman tidak ada masalah dengan sistem penilaian seperti ini. Oke, ya. Kita masuk ke inti. Ya. Yang benar itu mana sih untuk menuliskannya? Apakah farmasi klinik ataukah farmasi klinis? Ada yang bisa berpendapat? Atau dua-duanya benar? Bisa dipakai kedua-duanya? Oke, Mbak Fisbrila. Mbak Fisbrila bisa berpendapat, Mbak Fisbrila, menurut Mbak Fisbrila yang benar itu apakah farmasi klinik ataukah farmasi klinis atau kedua-duanya? Mungkin yang benar farmasi klinis, Bu. Kalau soalnya yang sering didengar tuh kayak farmasi klinis dan komunitas. Mungkin yang benar farmasi klinis. Baik. Ada yang punya pendapat berbeda? Yang punya pendapat berbeda? Mas Aji, mana suaranya Mas Aji? Oh iya Bu. Ya, mana kalau menurut Mas Aji? Yang benar itu apa Mas? Farmasi klinik atau farmasi klinis atau farmasis klinis? Menurut saya juga sama Bu, farmasi klinis. Kalau klinik itu kayak lebih cenderung ke tempat gitu Bu. Tapi kalau farmasi klinis kan berarti farmasi yang berhubungan dengan klinik gitu. Kalau klinis gitu itu Bu. Ya, saya sebentar. Ya, jadi sebenarnya istilahnya itu yang tepat ya, itu adalah farmasi klinik. Itu adalah istilah untuk pelayanannya atau pekerjaannya.
Tetapi kalau yang di belakangnya klinis itu sebenarnya penggunaannya adalah untuk apoteker klinis, jadi orangnya. Ya, dua-duanya benar ya, menggunakan klinik atau klinis, hanya penggunaannya itu lebih tepatnya untuk apa. Kalau yang kita sebut itu adalah pekerjaannya atau cakupan pelayanannya, maka dalam standar pelayanan farmasian itu membaginya itu adalah pekerjaan manajerial dan pekerjaan farmasi klinik. Ya. Sedangkan kalau kita menyebutnya adalah personnya yang mengerjakan atau farmasinya atau apotekernya, itu adalah apoteker klinis, farmasis klinis, atau clinical pharmacy. Ya. Tuh. Nah, apa yang dimaksud dengan pelayanan farmasi klinik? Nah, ini adalah amanat yang ada di dalam peraturan Menteri Kesehatan ya. Jadi cakupan pelayanannya sebenarnya yang dilakukan ada pelayanan farmasi klinik itu adalah pelayanan langsung, langsung oleh apoteker, ya. Nah, tentunya itu dilakukan langsung kepada pasien. Tujuannya apa ya? Untuk meningkatkan outcome klinis, meningkatkan tujuan terapi ya, mencapai tujuan terapi. Dan yang paling utama adalah ketika kita bicara pasien, maka yang paling utama itu adalah bagaimana kita mencapai tujuan untuk keselamatan pasien, ya, meminimalkan risiko efek samping obat. Jadi itu adalah terkait dengan pekerjaan farmasi klinik, ya, atau pelayanan farmasi klinik. Nah, apa yang mendasari apoteker itu boleh atau harus melakukan pekerjaan pelayanan farmasi klinik? Nah, maka ada 3 peraturan ini yang terkait langsung ya. Di rumah sakit, apotek, puskesmas ini masing-masing punya peraturan sendiri-sendiri, tetapi untuk cakupan pelayanannya itu tidak jauh berbeda. Ya mungkin ada bedanya 1-2 ya, tetapi memang tidak jauh berbeda. Nah, sehingga di sini apoteker itu bisa ya melakukan pelayanan langsung kepada pasien. Pelayanannya mencakup apa saja nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, tetapi ini adalah dasarnya. Di dalam apoteker itu melakukan praktek pelayanan farmasi klinik. Ya. Oke, minta tolong teman-teman di sini ada yang belum pernah membaca dari aturan ini? Ya, saya beri waktu 5 menit, teman-teman silahkan bisa di search ya, nanti dibagi aja, ada yang nyari tentang Permenkes nomor 72, ada yang 73, ada yang 74, silahkan nanti dicari perbedaannya apa sih pekerjaan farmasi klinik itu antara yang di rumah sakit, puskesmas, dan juga di apotek gitu ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit, silakan.
Sudah? Oke, Mbak Mela Tunjung sudah ketemu, Mbak? Iya Bu Yeni. Ya, sudah ketemu? Mbak Mela cari yang peraturan nomor berapa? Jadi di sini saya lihat di perbedaan dari Permenkes nomor 72 dan nomor 73. Ada beberapa perbedaan Bu. Yang pertama, untuk Permenkes nomor 72 niku boten wonten dispensing obat. Sementara untuk Permenkes nomor 73 niku wonten dispensing. Terus ini saya lihatnya di pasal 3 nggih, pasal 3 ayat 3 terkait pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi yang itu Bu. Terus ada beberapa perbedaan. Yang pertama ada Permenkes nomor 72 niku wonten rekonsiliasi obat, namun untuk Permenkes 73 niku boten wonten rekonsiliasi obat. Terus sepertinya itu untuk perbedaan dari nomor 72 dan nomor 73 Bu. Untuk nomor 74 saya belum mengecek. Ada yang bisa menyampaikan perbedaan untuk 72 dan 74 atau 73 dan 74, maaf. Silakan teman-teman, ada yang bisa apa sih yang membedakan antara standar pelayanan farmasi yang di apotek dan di puskesmas, terutama di pelayanan farmasi kliniknya? Mbak Fatimah? Ibu maaf boleh diulang tadi? Ya, apa yang membedakan standar pelayanan farmasi di apotek dan puskesmas, terutama di pelayanan farmasi kliniknya? Oh, kalau untuk di pelayanan farmasi klinisnya itu, menurut saya kalau misalnya di rumah sakit itu, ini tuh saya lihat di puskesmas itu tidak ada bagian dispensingnya, kemudian di bagian puskesmas juga belum ada penelusuran riwayat penggunaan obat. Poin-poin yang saya yang saya garis bawahi itu yang paling lengkap di rumah sakit, karena di rumah sakit itu ada pemantauan kadar obat dalam darah, kemudian ada ini evaluasi di sini, monitoring, konseling juga ada di rumah sakit semuanya deh. Bu. Terus mungkin itu sih Bu.
yang membedakan juga kalau di rumah sakit itu harus ada apotekernya. Terus kalau misalnya di puskesmas bila tidak ada apoteker itu bisa dibantu oleh pelayanan kefarmasian atau tenaga kesehatan lain gitu, di puskesmas. Apalagi Bu? Sudah sih Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tati. Ya, sebentar. Ya, tadi sudah disampaikan. Jadi memang ada perbedaan beberapa layanan ya dari apotek, rumah sakit dan juga puskesmas. Ya, tadi sudah disampaikan ya bahwa di rumah sakit tentunya cakupan layanan farmasi kliniknya itu lebih luas, lebih lengkap ya. Kenapa? Karena memang untuk cakupan pasien yang dilayani juga lebih luas gitu ya. Nah, mungkin tadi disampaikan, oh di apotek itu tidak ada rekonsiliasi, ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya terkait rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu seperti apa gitu. Kemudian di apotek juga tidak ada visite pasien, ya. Nah, karena visite pasien itu kan yang dilakukan pada pasien rawat inap. Di puskesmas juga mungkin tidak ada visite pasien ya, karena kan puskesmas itu ada yang rawat inap, ada yang tidak ada rawat inapnya, tapi juga pelayanan farmasi kliniknya pun masih terbatas ya, karena terkait dengan keterbatasan SDM begitu ya. Oke, itu ya, jadi gambarannya ya teman-teman, nanti ini diskusi ini akan kita lanjutkan nanti di forum Spada, tapi sebelum masuk ke sana saya akan bercerita dulu terkait dengan perkembangan farmasi klinik ya, kenapa kemudian itu layanan farmasi klinik itu berkembang begitu ya. Nah, ini awalnya ya. Jadi farmasi itu awalnya dikenal profesi farmasi itu dikenalnya itu adalah ya yang meracik obat gitu ya. Apoteker itu adalah yang meracik obat. Awalnya seperti itu ya. Jadi farmasi itu membuat obat. Nah, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, perannya itu kemudian menjadi bergeser ya. Karena sesuai dengan kebutuhannya, farmasi itu tidak hanya membuat, ya, tetapi juga ada dia mendistribusikan. Nah, kemudian juga bertambah peran lagi konsultasi ya terkait dengan pengobatan. Nah, kemudian bergeser lagi lebih komprehensif lagi, ada clinical pharmacy and distribution ya, jadi tidak hanya mendistribusikan tetapi juga memberikan informasi, memonitor efek samping seperti itu. Nah, kemudian saat ini yang sudah berjalan ini adalah pharmaceutical care atau farmasi itu harus melakukan yang namanya asuhan kefarmasian. Kalau perawat mungkin ada istilahnya adalah asuhan keperawatan, kebidan itu juga ada asuhan kebidanan. Kalau farmasi itu adalah asuhan kefarmasian. Nah, ini untuk tahapan perkembangannya ya, tadi saya sampaikan. Kalau di periode tradisional ya berarti masih farmasi itu membuat ya, menyediakan, mendistribusikan obat ya. Nah, kemudian yang menjadi awal dari kemunduran periode ini adalah banyaknya industri-industri farmasi. Nah, karena tadi ya, orang itu menemukan, ada produk, ada bahan obat yang berkhasiat, yang kemudian ketika dipakai kok hasilnya bagus. Kemudian orang itu berlomba-lomba untuk membuat ya dalam skala besar. Nah, pertumbuhan industri yang makin pesat ini kemudian menjadi kemunduran dari peran farmasi sebagai seorang peracik ya. Nah, makin mengecil ya, karena kan hanya meracik saja. Nah, kemudian muncullah periode transisional ya, transisi ya. Transisi, kenapa? Ilmu kedokteran semakin maju. Ya, kalau farmasi itu hanya bisa meracik obat saja, padahal itu sudah bisa digantikan oleh peran dari industri, maka kemudian farmasi itu kan dia perannya akan semakin mundur. Nah,
dari sini dengan berkembangnya ilmu kedokteran maka dan juga berkembangnya obat-obatan yang baru, maka muncullah masalah baru. Apa masalah-masalah terkait dengan efek samping obat mulai ditemukan. Masalah-masalah terkait dengan efek samping spesifik pada kehamilan, ya, banyak efek-efek teratogen, obat membuat kecacatan pada bayi, kecacatan pada janin. Nah, inilah yang kemudian menuntut peran farmasi itu untuk bisa lebih lagi. Gitu. Nah, maka kemudian berkembanglah periode farmasi klinik ya. Sudah mulai bergeser lagi. Oh, farmasi itu jangan hanya fokus di membuat obatnya saja. Obatnya bagus, tapi kalau nggak sampai ke pasien kan sama aja. Pasiennya nggak minum, ya obatnya nggak akan bisa berefek. Nah, maka kemudian sedikit bergeser orientasinya ya. Jadi dari hanya obat bergeser, pasiennya juga diperhatikan ya. Ada interaksi dengan pasien ya. Dilihat apakah obatnya itu berefek atau tidak, ada efek samping atau tidak, seperti itu. Ya, jadi sudah mulai melihat ke pasien, sudah mulai concern ke pasien. Nah, kemudian berkembanglah saat yang sekarang yaitu periode asuhan kefarmasian atau periode pharmaceutical care, di mana ini secara komprehensif farmasi itu melakukan pemantauan ya, jadi tidak hanya sekedar memberikan obat, kemudian dilihat efek atau enggak, ada efek samping enggak, tidak ya sekadar seperti itu, tetapi di sini farmasi itu selain melakukan penilaian juga melakukan perencanaan dan evaluasi. Ya, jadi obatnya dikasih pada saat memberikan obat itu kan memastikan semuanya aman, efektif, ya. Kemudian setelah itu setelah obat sampai ke pasien masih dinilai lagi kira-kira ada problem tidak, ya. Kalau ada problem kemudian nanti di list, dibuat daftar permasalahannya yang muncul apa saja, apa yang kira-kira harus diselesaikan, tujuan terapinya ini tercapai atau tidak, seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya akan dievaluasi lagi, dari tadi yang direncanakan ada problem, kemudian ada solusi. Nah, dari solusi yang disampaikan tadi dievaluasi lagi ya, apakah masih akan muncul masalah-masalah lagi dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada suatu siklus ya. Jadi kalau kita bicara asuhan kefarmasian itu tidak berhenti hanya sampai pasien pakai obat, dikasih informasi selesai, tidak ya. Tetapi itu ada suatu siklus ya. Sampai kalau kita bicara tentang penyakit kronis ya sampai tujuan terapi itu tercapai. Nah, ini adalah definisi dari pharmaceutical care ya, di mana apoteker itu bertanggung jawab langsung pada pengobatan pasien. Jadi sebenarnya semuanya luarannya itu adalah sama untuk kepentingan pasien ya, untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Maka sekarang kalau kita bicara outcome terapi itu tidak hanya sekedar obatnya berefek atau tidak ya, tapi sekarang lebih jauh dari itu adalah bagaimana kualitas hidup pasiennya. Nah, terutama ini berlaku adalah untuk penyakit-penyakit kronisnya. Nanti lebih lanjut kita akan belajar tentang bagaimana kita mengukur kualitas hidup dari pasien. Atau sebelumnya ini sudah dapat ya teman-teman ya di mata kuliah farmakoekonomi ya, kualitas hidup ya. Masih ada materinya? Masih ingat nggak? Nah, yang farmakoekonominya MBKM ya mungkin nggak dapat ya. Nah, ini apa yang dibutuhkan oleh pelayanan pharmaceutical care? Tentunya di sini farmasi itu harus bisa membangun hubungan profesional dengan apoteker. Ya, jadi kedekatan ya, bagaimana sehingga farmasi itu dipercaya. Ya, farmasi hadir ya di ruangan ya, dipercaya oleh pasien bahwa ini saya kalau mau tanya obat ya saya tanya farmasi. Kemudian selain itu juga pelayanan asuhan kefarmasian itu harus disupport oleh logistik yang kuat ya. Maka di sini pelayanan farmasi klinik itu tidak bisa terpisahkan dari manajerial.
Ya, tidak bisa rumah sakit itu hanya fokus di pelayanan farmasi klinik saja, tidak bisa. Harus disupport juga oleh manajerial yang kuat ya, karena apa hubungannya dengan distribusi obatnya. Ya, distribusi obat harus cepat dan akurat pada pasien. Kemudian harus disupport oleh data pasien yang lengkap. Inilah kenapa kalian itu nanti akan belajar tentang bagaimana kita mengoleksi data dari pasien ya. Kita melakukan wawancara terkait dengan pengobatan pasien, yaitu ya dalam rangka untuk mendapatkan data informasi pasien yang lengkap. Ya. Kemudian di dalam melakukan pelayanan asuransi kefarmasian yang tidak kalah penting di sini adalah melakukan dokumentasi. Ya, sebagai apa ya? Sebagai bukti legalitas pelayanan yang kita lakukan dan juga nantinya sebagai apa ya, komunikasi ya, bentuk komunikasi antara farmasi dengan dokter. Pada saat ini farmasi itu yang dia bertanggung jawab di pasien ya, farmasi klinis itu juga akan membuat dokumentasi pada rekam medis. Nah, jadi nanti dari situ akan menjadi komunikasi antara farmasi dengan dokter, farmasi dengan perawat, ya. Kayak nanti tahu saran atau rekomendasi farmasi itu apa. Tujuan dari pelayanan farmasi. Nah, ini ada 4 poin yang menjadi tujuan utama dari farmasi klinik. Yang pertama adalah memaksimalkan efek terapi. Ya, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah kita di dalam memantau pengobatan pasien itu adalah dengan prinsip 4T1W. Masih ingat ya 4T1W? Masih, Bu. Ya, apa Mbak Dinda 4T1W? Tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat indikasi, sama waspada efek samping. Ya, meskipun tidak berurutan ya, tapi apa yang disampaikan Mbak Dina ya sudah tepat ya. Tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis dan cara pemberian, dan yang terakhir adalah waspada efek samping. Itu yang perlu kita pantau ya. Jadi di dalam lingkup pelayanan farmasi klinik itu ada yang namanya adalah pemantauan terapi obat atau PTO. Nah, itu yang kita lakukan. Kita lihat apakah ada problem atau tidak dari pengobatan pasien. Kemudian meminimalkan resiko. Nah, tentunya kalau kita sudah melakukan pengobatan rasional, kan harapannya efek samping itu bisa dicegah, ya, sehingga resiko efek samping itu bisa dicegah lebih dini. Atau mungkin ada potensi interaksi obat atau kontraindikasi. Nah, kalau kita sudah dari awal sudah memastikan pasiennya tepat, obatnya sudah sesuai, nah seperti itu, maka efek-efek seperti ini akan bisa diminimalkan. Kemudian meminimalkan biaya ini kaitannya dengan resiko ESO. Contohnya kalau pasien itu ada efek samping atau mungkin pasiennya ini sebenarnya nggak butuh obat, tapi kok ternyata diberikan obat untuk mencegah efek samping, nah sebenarnya kan nanti bisa diminimalkan dari biayanya kalau farmasi bisa mencegah itu terjadi. Oke. Ya, kemudian menghormati pilihan pasien. Nah, ini yang selama ini mungkin miss ya, atau banyak yang tidak dilakukan. Jadi mungkin juga karena faktor dari edukasi pasiennya sendiri ya. Jadi pasiennya itu tidak well educated sehingga pasien itu nggak ngerti sebenarnya sakitnya apa, dia butuhnya apa. Mungkin pasiennya nggak ngerti itu ya. Nah, maka kemudian inilah yang saat ini kemudian mencoba untuk dibangun bagaimana pengobatan itu berpusat pada pasien atau patient center care. Jadi lebih lanjut materinya akan kita bahas ya. Patient center care. Jadi yang menjadi pusat itu adalah pasien gitu ya. Pasien berhak untuk menentukan saya itu mau memilih dengan terapi yang mana gitu ya. Pasiennya juga berhak untuk mengetahui apa sih
yang terjadi pada dirinya, apa yang akan terjadi ketika saya menggunakan obat ini, apa yang akan terjadi ketika saya tidak memilih untuk menggunakan obat tersebut, misalnya seperti itu. Jadi di sini dengan adanya interaksi dengan pasien ini diharapkan pasien itu aware dengan masalah kesehatannya, sehingga itu bisa menjadi salah satu faktor keberhasilan dari terapi pasien. Nah, ini yang tadi saya tanyakan pada teman-teman ya, dari standar pelayanan farmasian tadi, yang menjadi ruang lingkup dari pelayanan farmasi klinik, ini di rumah sakit, ini di apotek juga mungkin hampir sama, banyak di community. Sedangkan yang di rumah sakit mungkin bedanya di sini ada rekonsiliasi ya. Penelusuran riwayat penggunaan obat. Ini biasanya dilakukan dengan wawancara. Rekonsiliasi ini nanti biasanya dalam satu rangkaian. Ya, kemudian ada visit, itu yang tidak ada di apotek atau puskesmas. Ya. Kemudian ada pemantauan kadar obat dalam darah. Meskipun sebenarnya mungkin pemantauan kadar obat dalam darah ini sudah jarang sekali dilakukan ya. Karena memang yang pertama dari sisi cost yang sangat tinggi, kemudian juga dari sisi peralatan dan juga dari sisi SDM. Ya, dispensing sediaan steril, mungkin nanti teman-teman yang ambil terapi parenteral nanti akan dapat gambaran lebih dalam ya terkait dengan apa saja sih dispensing sediaan steril itu, sehingga nanti pada saat teman-teman praktek PKPA akan dapat gambaran lebih lanjut ya. Di beberapa rumah sakit itu diperbolehkan mahasiswa PKPA untuk terlibat di dalam kegiatan dispensing sediaan steril. Nah itu. Nah ini yang menjadi latar belakang farmasi klinik ya. Tadi intinya semua ini, dari semua ini ya, dari tugas kita sebagai apoteker klinis itu tujuannya yang utama sebenarnya adalah mencegah medication error ya, supaya tingkat mortalitas dan morbiditas itu bisa gitu. Ini karakteristiknya. Intinya di sini adalah ya meskipun mungkin ini belum sepenuhnya ya apoteker itu bisa menjadi mitra dan mendampingi dokter, tetapi mungkin di beberapa rumah sakit ini sudah berjalan. Ya, jadi teman-teman apoteker yang di rumah sakit itu sudah banyak berjuang ya untuk bisa menjadi mitra dan mendampingi dokter. Dan ini tidak serta-merta ya, kemudian teman-teman mungkin misalnya datang ke suatu rumah sakit ya, punya idealisme yang sangat tinggi, punya misi yang sangat kuat gitu, bahwa saya itu harus menjadi apoteker yang bermitra dengan dokter ya. Karena kan masih banyak juga yang mungkin apoteker itu berasa kayak apa ya, stratanya atau statusnya di bawah dokter gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita sesama profesi kesehatan itu kan kita bermitra. Nah itulah mungkin tujuannya juga teman-teman ini dapat mata kuliah IPI ya, dari mulai zaman kuliah sudah diperkenalkan antar profesi ya, harapannya adalah tadi antar profesi bisa saling menghormati ya, sehingga bisa menjadi mitra dan bisa saling bekerja berdampingan, seperti itu harapannya. Jadi dokter itu memang yang paling berwenang untuk menentukan diagnosis dan terapi, tetapi apoteker di sini bertugas atau memiliki wewenang untuk ikut membantu memantau ya, melakukan monitoring ya, melakukan penilaian dari pengobatan yang diperoleh oleh pasien. Jadi fokus kita adalah pengobatan pasien, bukan mendiagnosis. Sekali lagi saya tekankan ke teman-teman ya. Kalau kita misalnya teman-teman di sini belajar ya, dilatih untuk kita mendalami suatu kasus tertentu gitu ya. Mungkin memang teman-teman di sini harus kita berikan ya, harus kita sampaikan juga terkait dengan diagnosis ya, supaya nanti bisa mengenali obatnya, bisa tahu ini sesuai atau tidaknya, seperti itu ya. Tetapi itu bukan dalam rangka teman-teman itu menegakkan diagnosis, tetapi dalam rangka untuk kita melakukan pemantauan terapi obat pada pasien. Itu poinnya. Oke. Ya. Nah, jadi ini adalah pesan saya ya. Kolaborasi interprofesional itu adalah sebuah
kebutuhan ya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup pada pasien untuk bisa mencapai outcome pasien. Gitu. Mungkin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan. Jadi kalau kita belajar, kalau kita ingin berpraktek sebagai seorang apoteker klinis ya, maka ada beberapa keterampilan-keterampilan tadi yang harus kita kuasai ya. Keterampilan farmasi klinis itu harus mengerti apa saja. Yang jelas farmasi klinik itu ya harus ngerti tentang penyakit. Ya, meskipun tidak mendiagnosis, tapi harus ngerti tentang penyakit. Farmasi klinis harus ngerti bagaimana kita menginterpretasikan hasil lab. Ya, teman-teman di farmakoterapi sudah pernah belajar ya. Oh, kalau misalnya gula darahnya sekian itu artinya apa? Kalau tekanan darah sekian itu artinya apa? Itu dalam rangka untuk melakukan pemantauan terapi. Ya, farmasi klinik itu harus bisa melakukan komunikasi efektif. Teman-teman sudah belajar tentang komunikasi dan bio. Semester kemarin ya sudah dapat ya? Sudah dapat? Dari komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Mbak Ida bisa menjelaskan apa yang bisa ditangkap dari kuliahnya bio, komunikasi dan bio. Apa sih komunikasi efektif? Karena itu adalah suatu keharusan ya untuk bisa menjadi apoteker klinis. Apa itu komunikasi? Mungkin dari menanyakan kepada pasien nama, terus usia, keluhan dan lain-lain, terus awal penyakit, awal gejala penyakit itu muncul, sama riwayat penyakit gitu Bu. Ya, oke. Ada yang punya pendapat berbeda? Terima kasih Mbak Indah ya tadi. Komunikasi efektif itu menggali problem pasien. Ada yang punya pendapat lain? Apa itu komunikasi efektif? Ya, silakan. Coba. Mungkin dari komunikasi efektif itu pesan yang ingin kita sampaikan tuh sampai kepada pasien gitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Selvi. Ya, itu tujuannya ya. Tujuannya dari komunikasi efektif itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan itu bisa diterima sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dan komunikasi efektif itu tidak hanya pada pasien, ya, tapi komunikasi efektif itu juga dibutuhkan dengan pada saat kita berkomunikasi dengan profesi kesehatan yang lain, gitu ya. Nah, jadi di dalam berkomunikasi efektif tentunya kita juga harus tahu, ya, kalau batasannya kalau kita bicaranya dengan pasien itu batasannya seperti apa, istilah-istilah yang digunakan bagaimana. Tentunya akan berbeda ketika kita berkomunikasi dengan dokter, perawat, atau dengan sejawat yang lain, atau mungkin dengan itu juga adalah suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh farmasi klinik. Ya. Komunikasi efektif tadi juga diperlukan tadi untuk wawancara ya, menggali riwayat penggunaan obat pasien. Nah, wawancara untuk rekonsiliasi, ya, mencocokkan obat yang dibawa dengan yang diterima di rumah sakit. Oke. Mungkin terkait dengan pengantar farmasi klinik ini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Untuk 1 jam pertama kita sudah selesai. Ada yang ingin didiskusikan?
Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita akan bergeser ya ke aktivitas asinkronus ya. Di Spada, teman-teman sudah bisa masuk Spada belum? Yang farmasi klinik. Untuk enrollnya belum, Bu. Password enrollnya belum diberikan. Sebentar. Kita cek dulu. Ini kayak semuanya bisa buka Spadanya. Passwordnya farmasi klinik 2022 ya. Sudah bisa masuk? Sudah, Bu. Belum ambil. Oke, kalau sudah mungkin untuk pertemuan ini kita akhiri ya. Jadi nanti silakan setelah ini teman-teman bisa masuk ke Spada. Nah, di Spada ada topik pengantar farmasi klinik ya. Nanti silahkan bisa dilihat dulu untuk YouTube ya, ada satu video yang menceritakan terkait dengan pelayanan farmasi klinis. Kemudian silakan masuk di forum diskusi ya, ada pertanyaan dari saya yang bisa teman-teman semua jawab. Saya batasi hanya sampai jam 11. Kemudian nanti pertemuan minggu depan kita akan diskusi terkait dengan pasien center care dan juga umum farmasi care. Jadi